Dunia ini bukan untuk dikejar. Dunia ini untuk ditinggalkan. Kita semua tahu orang mati di Indonesia disebut apa? Meninggalkan dunia, meninggal dunia. Terus kenapa mengejar dunia kalau untuk ditinggal? Masalahnya dunia ini indah. Dunia ini manis. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ad-dunya hulwatun khadirah. Dunia ini manis rasanya. Hijau warnanya. Orang itu senang sama yang hijau-hijau, jemaah. Wa innallaha mustakhlifukum fiha fayandur kaifa ta'malun. Allah Jalla Jalaluhu menciptakan kita di dunia ini untuk menjadi khalifah. Khalifah itu artinya generasi yang akan digantikan oleh generasi selanjutnya. Kita melihat orang-orang yang pergi meninggalkan dunia dan tahu-tahu kita berada di posisi dia. Dan sistem pekerjaan di negeri kita itu mengingatkan kita dengan hakikat manusia. Ada pensiun. Kenapa dia pensiun? Pensiun itu diberhentikan dengan terhormat. Ada orang di PHK dengan tidak terhormat. Pensiun itu diberhentikan dia. Loh, kenapa? Engkau akan digantikan dengan orang lain. Sampai presiden pun akan digantikan dengan orang lain. Engkau akan pergi. Siapa presiden pertama kita? Soekarno. Kemana dia sekarang? Belanja di Pakon City? Mungkin dia punya apartemen di sini. Mungkin dia punya istana di sini. Gak ada. Pergi dia. Gantinya Soeharto. Ana mau tanya sama yang muda-muda ini. Oh, antum, berapa tahun Soeharto jadi presiden? Berapa tahun? Yang muda-muda, nah yang tua ana nggak mau tanya. Yang tua tahulah. Yang muda antum masih merasa muda, janganlah. Ana betul yang muda. Iya antum, ini masih muda sekali ini. Antum tahu sama Pak Harto? Oh nggak tahu, masya Allah. Dia nggak tahu sama Pak Harto, nggak tahu dia, jemaah. Mau ditanya berapa tahun nggak tahu dia. Kenal sama Pak Harto? Enggak juga. Nah, ini kenal sama Soeharto? Tahu berapa tahun jadi presiden dia? 32 tahun. Tahun dari mana? Dapat bisikan dari mana? Kasih hadiahnya buat beliau. Bayangin jamaah, sekelas Soeharto yang pernah menjadi presiden selama 32 tahun, nggak dikenal sama anak-anak ini. Nggak perlu mereka mengenal, memang sudah mati, sudah pergi meninggalkan dunia. Dulu ada sebuah lokasi yang selalu dikenang oleh masyarakat, Cendana. Keluarga Cemara. Mana? Kok jadi keluarga Cemara jemaah? Cendana. Iya, Cendana kan, betul kan? Cendana katanya. Selesai, sudah hilang. Hilang mereka. Pergi, diganti. Soeharto diganti oleh B.J. Habibie. Habibie dulu lah, sampai lupa dia. Sampai lupa. Habibie. Betul. Salah. Tapi antum salah pun nggak apa-apa gitu loh. Habibie itu punya mobil di garasinya, kalau nggak salah Mercy kuno, yang pemiliknya hanya beberapa di dunia ini. Harganya 64 M ya.
Ditinggal sama Habibie. Bayangin jamaah, ditinggal. Sekelas Habibie yang cerdas, yang pinter, yang bisa bikin pesawat, mati pun mobilnya nggak dibawa, pesawatnya pun nggak dibawa jamaah. Diganti oleh Abdurrahman Wahid. Berapa lama jadi presiden? 3 tahun. Diganti oleh Ibu Megawati. Ganti, terus berganti. Itulah kehidupan dunia. Tapi yang jadi masalah, ada orang yang mengejar sesuatu yang akan ditinggalkan. Waras enggak? Ada orang ngejar layangan, tahu waktu dulu? Layangan putus, rebutan oleh layangan, habis itu ditinggal. Kira-kira kata sohibnya, loh, belayu sampai kesel, terus ditinggal. Yo iku kok ya tinggal be aku yo. Sampai yang meninggal pun bingung. Makanya sebagian orang yang meninggal itu apa yang dia katakan? Qala rabbirji'un. Ya Allah, balikin aku ke dunia ya Allah. Ternyata ada sesuatu yang harus dia bawa, dia nggak bawa. Dia tinggal. Ketika Allah mengatakan wa anfiqu mimma razaqnakum, dan infakkan dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Infakkan, keluarkan, belanjakan, berikan. Min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum kalian meninggalkan dunia ini. Fayaqula rabbi, lalu dia mengatakan rabbi, wahai Tuhanku. Fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, kalau engkau tunda umurku sedikit saja, sedikit, dekat aja 5 menit, apa yang akan dia lakukan? Fa'asaddaq, yang dia pikirkan adalah harta. Aku mau sedekah, aku mau berbagi. Kenapa? Karena dia capek-capek ngumpulin harta, kemudian dia tinggal. Maka dia ingin bersedekah. Aku minas salihin, aku jadi orang-orang yang soleh jemaah. Makanya kalau bicara dunia ini, sangat banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang fitnah dunia, yang kita disuruh berhati-hati. Di hadis yang tadi, ketika Nabi SAW mengatakan Allah menjadikan kalian khalifah di muka bumi ini, fayandur kaifa ta'malun, maka dia hendak melihat bagaimana kalian berbuat, bagaimana kalian beramal. Lalu beliau mengatakan fattaqud dunya wattaqun nisa, kalian hati-hati sama dunia ini, hati-hati. Halalnya dihisap, haramnya diazab. Sampai yang halal itu antum akan dihisap, akan ditanya dapat dari mana, kemudian kemana engkau infakkan. 2 pertanyaan berkaitan dengan harta. Dan hati-hati dengan fitnah wanita. Karena biasanya orang kalau sudah berharta akan berpikir wanita. Enggak, Ustaz. Enggak berharta pun tetap mikirkan wanita. Sahih. Saya jangan berpikir, oh kalau banyak harta enggak, orang-orang miskin pun memikirkan perempuan. Bahkan Nabi SAW mengatakan, ma taraktu fitnatan asyad adarra ala rijali minan nisa. Aku tidak meninggalkan sebuah fitnah, sebuah ujian yang lebih berbahaya buat kaum laki-laki lebih daripada wanita. Makanya kenapa wanita kok nggak dikumpulkan bersama di masjid ini? Kenapa pada saat ibadah pun perempuan nggak boleh bareng-bareng sama laki-laki? Nah, siapa yang mau jawab? Kenapa? Menggoda. Antum pernah digoda sama wanita? Fadlan kasih dia. Perempuan itu nggak usah godain kita udah tergoda. Nggak perlu antum dipanggil-panggil, nggak perlu. Dia lewat aja antum sudah sopo ya Allah. Padahal dia nggak ngapa-ngapain antum. Itulah fitnahnya wanita.
Makanya tadi Anda sampaikan, ibadah pun nggak boleh. Kalau ibadah aja nggak boleh bareng, gimana di sekolah seharusnya? Tapi terkadang kita lupa dengan fitnah tersebut. Ahibati fillah, Allah Azza wa Jalla di surat Fatir ayat 5 mengatakan, ya ayyuhan nas, wahai umat manusia. Semuanya manusia? Dengarkan. Karena nanti ada manusia yang ketika di neraka dia mengatakan, lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'id. Kalau dulu di dunia kita itu mau denger, mau ngerungokno, dan mau mikir, kita nggak akan masuk surga, nggak akan masuk neraka. Kenapa mereka masuk neraka? Karena nggak mau dengar. Diajak pengajian nggak datang. Ketika melihat Instagram lewat pengajian dicepatkan. Lewat dunia berhenti dulu. Lewat perempuan kelewat diturunkan. Apa gitu lagi? Makanya orang-orang itu akan berkata nanti, lau kunna nasma au naqil ma kunna fi ashabis sa'ir. Kalau kita dulu mau mendengarkan ketika dikasih tahu, mau memperhatikan, paling tidak merenungkan. Tadi dia melihat, loh, iyo, Pak Harto mati, B.J. Habibie mati, Abdurrahman Wahid mati, Ibu Mega nunggu mati. Loh iya cuma. Kemudian SBY ditinggal mati sama istrinya. Megawati ditinggal mati sama suaminya. Dan semua nunggu mati. Presiden kita sekarang, Bapak Jokowi, bentar lagi akan diganti. Dan dia akan nunggu mati. Kemudian gantinya Pak Prabowo, sama nunggu mati semuanya. Makanya ketika orang itu nggak mau mendengarkan, nyesel dia. Padahal yang namanya kematian itu nggak pandang umur. Oh, orang takut, Ustadz, anak gimana Ustadz ya? Baca berita akan terjadi gempa yang dahsyat yang akan menghantam Indonesia. Loh, gempa belum pasti, mati pasti. Kok tenang awakmu? Yang pasti tenang, yang belum pasti bingung. Emangnya gempa pasti terjadi? Yang disebutkan itu belum tentu. Tapi nanti kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha, betul akan terjadi gempa itu. Maka Allah Azza wa Jalla mengingatkan kita, ya ayyuhan nas, wahai manusia. Maka yang bukan manusia nggak usah ngerungokno. Yang cecok nggak usah dengar. Karena ini panggilan buat manusia. Ada kucing mungkin apa, nggak usah ngerungokno. Ini ada gunanya buat engkau. Ini buat manusia. Inna wa'dallahi haq. Sesungguhnya janji Allah itu pasti benar. Ada surga, ada neraka. Kehidupan ini akan berakhir. Benar janji Allah itu. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kata Allah Azza wa Jalla, kalian jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Nipu loh dunia ini jemaah. Antum benar-benar tertipu. Makan enak, enak Ustaz. Isu masuk rumah sakit. Loh, jadi enak panganan nih. Iya Ustaz, lara weteng. Itu dunia. Kenyamanannya berbalut dengan penyakit. Dan lingkungan yang baik dan banyak berzikir, karena zikir ini termasuk yang membentengi kita dari bisikan-bisikan berbuat dosa. Jemaah, itu mungkin dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, kesel Ustaz ini. Nah, insyaallah lain waktu apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla. Oh iya Ustaz, wis kesel masalahnya. Nanti ditanyakan ke Ustaz yang lainnya. Apabila yang Anda sampaikan benar itu dari Allah Azza wa Jalla, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri Anda pribadi, Allah dan Rasulullah terbebaskan dari kesalahan itu.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Hayyakum. Ahlan wa sahlan. Masyaallah. Barakallahu.